Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Ansor, Rijalul Ansor dimanapun panjenengan berada, mengawali sedikit apa yang akan kami sampaikan. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa maha belas kasihnya Allah, sehingga dengan itu semuanya kita masih diberi hidup oleh Allah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga diantaranya sampai dengan saat ini kita masih menangi bulan Ramadan yang agung yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah, bisa mengisi bulan Ramadan yang mulia ini dengan berbagai macam ibadah yang menjadikan sababiah kita dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang baik, dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang mampu mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya, dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang muttaqin, yang insyaallah dengan itu semuanya kita mendapatkan jaminan cinta kasihnya, jaminan ridhonya, jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shalawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa kunjuk katur ngarsa dalem junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita diberi Allah sosok Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita semuanya mendapatkan sosok Rasulullah akhir zaman, yang kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, dikatakan oleh Rasulullah sebagai khairul umam. Rasulullah adalah khairul anbiya, dan kita umatnya adalah sebagai khairul umam. Rasulullah adalah sebaik-baik para nabi, dan kita umatnya adalah sebagai sebaik-baik umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kami sedikit akan membahas tentang apa yang berkaitan dengan Ramadan. Banyak hal yang berkaitan dengan Ramadan. Banyak hal yang ada di dalam bulan Ramadan, bahkan sebelum dan setelah Ramadan. Namun saya sedikit akan menguraikan tentang hal pasca Ramadan. Apa itu? Yaitu hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bicara tentang hari raya, ini suatu saat terjadi peristiwa di mana para sahabat ini bersama-sama berkumpul sowan kepada Rasulullah. Mereka para sahabat yang mulia-mulia ini sami matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Mohon sekiranya jenengan kersa menerangkan, menjelaskan kepada kami tentang apa itu Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah ditanya oleh para sahabat seperti itu, tidak langsung menjelaskan dengan sendirinya. Tidak langsung menjelaskan seperti biasanya. Akan tetapi Rasulullah bahkan menyuruh para sahabat yang berkumpul dan bertanya kepada Rasulullah tersebut untuk bertanya kepada salah satu sahabat Rasulullah, yaitu yang bernama sahabat Anas bin Malik. Yang ini menunjukkan berarti sahabat Anas ini adalah termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang mempunyai kedudukan khusus di mata Rasulullah dan di hadapan Allah. Mempunyai keistimewaan khusus di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Ringkas cerita, akhirnya para sahabat itu datang hadir kepada sahabat Anas bin Malik. Bertanya persis seperti yang ditanyakan kepada Rasulullah. Para sahabat itu menyampaikan kepada sahabat Anas, "Ya Anas, ji'tukum, kami datang kepada engkau ya Anas, karena kami diutus oleh Rasulullah untuk bertanya kepada engkau tentang hari raya." Ma'asyiral muslimin, ketika sahabat Anas ditanya seperti itu, sahabat Anas selalu menjawab, "Wahai para sahabat, ketahuilah bahwasanya hari raya ini kalau dikaji menurut kacamata syariat, umat Islam mempunyai dua macam hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Yang di dalam Idul Fitri tersebut didahului dengan syariat berpuasa kepada Allah. Yang kemudian diakhiri juga dengan sholat sunat, yaitu sholat sunat hari raya. Lalu kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Yang di dalam Idul Adha tersebut sama, juga didahului syariat puasa, yaitu puasa 10 hari di 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan sama juga setelah berpuasa Dzulhijjah, pas di pagi hari rayanya kita juga disunnahkan sholat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran syariat ini memberikan pelajaran bagi kita. Memberi gambaran pelajaran bagi kita betapa kalau kita ingin menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi orang yang punya derajat khusus di hadapan Allah, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa, untuk banyak berjuang, untuk banyak riyadhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangankan kita manusia, ini juga merupakan pelajaran dari Allah, yang merupakan juga di antara ayat-ayat Allah. Jangankan kita manusia, hewan sekalipun yang ahli berpuasa itu diberi kemuliaan oleh Allah. Satu contoh, kita ambil satu contoh, ular. Terlebih ular-ular yang berbisa. Itu kenapa diberi kelebihan oleh Allah berupa kesaktian dalam bentuk punya, kalau dalam bahasa Jawanya itu upas. Ya. Sehingga hewan apapun, bahkan hewan sebesar apapun, itu kalau sampai disembur dengan upasnya tersebut, maka niscaya akan meninggal, akan mati karena bisa ular tersebut. Ada contoh lagi selain ular, kita tahu harimau yang kita juluki dengan istilah raja hutan.
sosok hewan yang berwibawa. Kenapa diberi Allah wibawa yang begitu besar? Sampai dijuluki sebagai raja hutan. Karena singa dan harimau itu juga ahli puasa. Mereka para harimau itu jarang sekali makan. Bisa setengah bulan, bahkan bisa 1 bulan baru makan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu pelajaran syariat. Lalu kemudian sahabat Anas melanjutkan keterangannya. Para sahabat itu Idul Fitri kalau kita lihat dengan kacamata syariat. Akan tetapi para sahabat ketika hari raya ini kita pelajari, kita kaji dengan kacamata hakikat. Maka umat Islam ini tidak hanya punya 2 hari raya. Bahkan ada 5. Kita umat Islam punya 5 hari raya. Apa saja secara hakikat hari raya kita? Yang pertama adalah kita akan mengalami hari raya secara hakikat. Ketika yaumiyan bila maksiatin. Ketika kita mampu menjalani hidup dalam sehari semalam, itu sedikit pun kita mampu terhindar dari berbagai macam maksiat. Terhindar dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mungkin hal ini kalau kita bicarakan secara lisan mungkin mudah. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata sangat-sangat sulit. Mungkin kita bolehlah kita sombong sedikit. Akan mudah, akan mampu untuk terhindar dari berbagai macam maksiat secara zahir. Akan tetapi ternyata kita sangat sulit untuk menata hati kita dari berbagai macam kemaksiatan hati. Oleh karena itu berbahagialah dan akan mengalami satu secara hakiki itu hari raya, yaitu siapa saja yang di dalam 1 hari bila maksiatin tanpa melakukan maksiat sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hari raya yang sesungguhnya menurut sahabat Anas bin Malik secara hakiki adalah ketika titi wancinipun kula panjenengan sedaya kundur datang Gusti Allah. Titi wancinipun kula panjenengan sedaya niki bangsul sedo berpindah dari alam dunia untuk melanjutkan perjalanan hidup abadi kita, yaitu pindah ke alam barzah. Nggih niku ketika kita meninggal ini dalam kondisi betul-betul husnul khotimah. Yakhrujuna minad dunya bi husnil khotimah. Ma'asyiral muslimin, ini juga suatu hal yang kita semuanya tidak ada yang mampu untuk menjamin bahkan diri kita sendiri. Apakah kita nanti akan husnul khotimah apa sul khotimah? Walaupun kita semuanya tentu saja berharap dengan sangat kepada Allah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita semuanya sewaktu-waktu kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Tidak mudah para hadirin, butuh perjuangan, butuh banyak doa dari semua hamba Allah. Butuh kita ini mendapatkan banyak sokongan doa dan banyak bantuan, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, ya. Makanya kita semuanya diajari oleh Rasulullah untuk selalu kalau bisa setiap saat memperbanyak doa supaya sewaktu-waktu kundur kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kapan kita mengalami hari raya yang sesungguhnya secara hakiki, yaitu ketika kita sudah berpindah ke alam barzah. Kemudian kita dibangkitkan kembali tenggene mahsyar, alam mahsyar, padang mahsyar. Lalu kemudian sampai pada saatnya yaumul hisab. Hari-hari, masa-masa di mana
Amaliyah setiap hamba Allah itu diperhitungkan, ditimbang oleh Allah. Bahkan sampai ketika titian ini kula panjenengan sedaya harus menapai titian Shiratal Mustaqim, itu kita mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kita bisa selamat, tidak terjungkal jatuh ke nerakanya Allah. Kita selamat di dalam menapai Shiratal Mustaqim. Maka ketika kita sudah keluar dari titian Shiratal Mustaqim, maka disitulah hari raya yang sempurna, di mana ketika itu sangat sedikit dari hamba Allah yang diselamatkan. Karena ternyata lebih banyak hamba Allah yang berdosa, yang sampai ketika meninggalnya belum mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, sehingga harus terjungkal dulu, disiksa ke dalam api neraka. Lalu kemudian para hadirin yang keempat, kapan kita mendapatkan hari raya yang sesungguhnya secara hakiki? Yaitu ketika kita mendapatkan ridho Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita diperbolehkan, bahkan disambut oleh para malaikat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dengan ucapan sambutan salam dari para malaikat, udkhuluha bisalamin amin. Udkhuluha bisalamin amin. Wahai para manusia, para hamba yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, masuklah ke dalam surga dengan selamat sentosa, tempat yang dijanjikan oleh Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ini puncak dari hari raya yang sesungguhnya, yaitu ketika kita semuanya diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa menatap wajah Allah, untuk bisa menatap wajah Allah, untuk bisa bermuajah langsung dengan Allah. Seberapa mulianya ketika kita dimasukkan ke dalam surga, itu semuanya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan ketika kita bermuajahah dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya para hadirin digolongkan oleh Allah, hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba Allah yang diridhoinya, sehingga pada saatnya kita diberi hak oleh Allah untuk menatap wajah Allah, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberi manfaat, wabil khusus bagi kami pribadi dan kita semuanya. Akhirnya saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.